Kalau menurut gue gini, semua orang ya saking spektakulernya kemenangan ini gitu ya. Semua orang melihat politisi favoritnya di dalam diri Zohran. Nah, gitu. Banyak identitasnya dia dikasihnya kontradiktif semua kan. Disebut Muslim radikals, tapi di saat yang sama disebut juga Marxis sosialis. Ada terminologi menarik. Jihadi komunis. Identitas itu di New York City, apakah jadi melting pot seperti dulu atau sekarang sudah menjadi salad bowl? Kita baru aja menyaksikan salah satu pilkada yang paling rame dan globalized sepanjang masa nih teman-teman. Yang hasilnya antara 3 calon wali kota ini sepertinya cukup menarik menimbang dinamika masa kampanye kemarin. Bentar, kan pilkada udah lewat jauh nih. Pilkada 2025 yaitu di Kabupaten New York City. Kota Madya. Kota Madya, New York Kota City. Madya, Kota New York. Dan kebetulan hasil dari Pilkada New York kemarin ini juga cukup mirip nih dengan Pilkada DKI 2024 yang baru aja kita saksikan. Mirip Karena persentasenya ya? Persentasenya karena Zohran ini ya tentu dia pemenang 50-an persen, 50 di atas separuh ya. Di atas separuh, hampir Tipis tapi ya? tipis. Padahal sempat di tengah jalan yang dukung Sliwa mundur aja gitu kan. Ganti Kuomo biar yang menang Kuomo bukan Zohran. Benar, biar nggak split vote-nya. Ya, ternyata bahkan kalau Sliwa digabung sama Kuomo pun masih menang. Ternyata begitu. Dan memang secara kepribadian maupun mungkin policy platform to an extent juga ya. Masing-masing dari ketiga kandidat ini juga mirip-mirip nih dengan kata netizen sih ya, mirip-mirip dengan kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2024 juga. 24 atau 17? Atau 17. 17 juga apa? Aduh. Kalau menurut gue gini, semua orang ya saking spektakulernya kemenangan ini gitu ya. Semua orang melihat politisi favoritnya di dalam diri Zohran. Nah, gitu. Jadi Zohran adalah kita. jadi kalau Anda fanatik Ahok misalnya, Anda akan bilang bahwa tuh lihat Zohran, ini minoritas Muslim di negara yang presidennya Islamofobik gitu ya, di tengah kebangkitan kelompok sayap kanan gitu, tiba-tiba menang gitu walaupun dia minoritas. Nah jadi dia akan ngambil angle itu. Dan menangnya di pusat perekonomian lagi betul. kan. Benar. Tapi kalau dia fanatik Anies gitu ya, di sisi yang sebelahnya, gue ngambil contoh yang agak ekstrim, dia akan melihat Anies di dalam Zohran. Nah, karena apa? Karena Zohran mengajukan policy atau platform kebijakan yang senafas nih sama Anies kan, free bus yang murah, transportasi yang murah, ya Jaklingko gitu kan ya, yang kemudian rent freeze ya, biaya sewa rumah. Kalau di sana mungkin rumahnya udah nyewa semua jadi murah gitu, sehingga orang kemudian bisa hidup dengan lebih murah. Jadi intinya pada affordability gitu ya, pada bagaimana hidup itu bisa lebih mudah, lebih murah untuk orang-orang New York sendiri gitu ya, yang dan bukan para bilionernya, bukan para konglomeratnya gitu kan. Makanya kita melihat kan positioning policy-nya, kalau buat yang mendukung Anies mereka akan ngomong ya ini sama kayak Anies dulu ngelawan para konglomerat, nah kan, melawan proyek reklamasinya konglomerat ya, dan menolak penggusuran ya, dan seterusnya gitu. Jadi semua orang melihat politisi favoritnya itu di diri Zohran Mamdani. Kenapa? Karena saking spektakulernya kemenangan Zohran kali ini. Kalau fansnya Mas Pram ada nggak ya? Kalau fansnya Mas Pram akan lihat menangnya angkanya mirip. 50-an persen. Sama, jadi semuanya punya kemiripan. Bahkan pendukung Jokowi juga Apa tuh? akan bilang, Zohran Mamdani itu seperti Jokowi, suka blusukan. Belusukan mendunia. Iya, blusukan. Bener-bener Zohran adalah kita. Jadi semua orang itu melihat bahwa semua politisi favoritnya itu ada di Zohran Mamdani gitu ya. Karena itu namanya confirmation bias. Semua orang kita ini sedang kekurangan pahlawan. Menurut gue ya, kita semua ini kekurangan pahlawan. Karena pemimpin-pemimpin yang lahir di dunia hari ini, yang tampil di dunia hari ini,
itu bikin kita pusing semua gitu kan ya. Amerika Serikat itu ada presiden Amerika Serikat namanya Donald Trump. Nah, itu ya. Nggak ada berita tanpa keterkejutan kita dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump gitu kan ya, tiba-tiba ngapain gitu, yang bikin kita wow gitu. Tapi kemudian di berbagai tempat lain kan juga begitu gitu ya. Kita merasa bahwa apa ya, politisi-politisi kita di seluruh dunia itu lagi uninspiring gitu. Lalu tiba-tiba ada cerita yang sangat inspiring ya, karena dia awalnya bukan siapa-siapa, surveinya bahkan di bawah 1% gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia maju, dan majunya nggak minta donasi dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dia mobilisasi masyarakat gitu, dan kemudian dia sangat social media savvy. Lihat video-videonya keren banget gitu kan, dan kemudian lihat bagaimana dia bicara sama beragam komunitas gitu. Jadi kalau menurut gue sih, karena kita lagi defisit pemimpin yang inspiratif gitu ya. Jadi ketika kemudian kita melihat dan mengikuti prosesnya seorang underdog yang namanya Zohran Mamdani, awalnya dalam primary-nya Demokrat aja kan diprediksi kalah, nggak mungkin nih menang gitu ya, lawan Cuomo nggak mungkin menang gitu kan. Yang udah jadi gubernur petahana ini kan. Betul. Tapi ternyata menang gitu. Terus habis itu Cuomo masih nggak terima, dia jadi independen. Maju lagi, padahal udah kalah di primary. Incumbent ya. Iya, padahal dulu kalau harusnya etikanya kalau di Amerika Serikat kan, kalau di partai sebelum dia maju dia harus menang primary kan, supaya yang kemudian diajukan sama partainya. Tapi sudah kalah di partainya, dia milih maju sendiri gitu. Dan kemudian ternyata sebagian elit Demokrat juga malah masih milih dukung Cuomo, nggak konsisten sama primary-nya. Padahal dulu waktu faksi-faksi yang dekat sama Cuomo, faksi-faksi yang sering disebut establishment gitu ya, itu misalnya menang di primary, sementara faksi-faksi progresif yang didukung anak muda ini pada kalah. Anak-anak muda ini dipaksa dukung vote blue no matter who, katanya gitu. Pokoknya kita harus taat pada jamaah gitu. Nah, kalau keputusan jamaah Demokrat adalah melalui prosesnya sudah menghasilkan misalnya Kamala Harris, ya harus dukung Kamala Harris gitu kan. Jadi faksi progresif diminta ketaatannya untuk ikut mencoblos Kamala Harris gitu kan. Tapi kemudian ketika yang menang Zohran Mamdani, orang-orang yang tadinya menuntut vote blue no matter who ternyata nggak mau vote blue gitu loh. Dan nggak tegak lurus ya? Nggak tegak lurus, malah justru nyebrang dan bahkan minta bantuan Donald Trump gitu. Jadi oh wow gitu. Jadi besar itu. Nah, ini menarik sekali gitu. Dan despite all that tetap menang gitu. Makanya ini story yang kemudian menjadi sangat menarik, karena di tengah defisit pemimpin politik yang inspiratif, ternyata ada loh yang bisa melakukan perubahan ya despite semua keterbatasan. Yang ini kemudian mungkin membawa harapan juga bagi orang di seluruh dunia yang melihat politik kita hari ini adalah punya banyak masalah. Makanya wajar kalau semua orang tadi, termasuk di Indonesia tadi, itu melihat Zohran sebagai personifikasi dari tokoh politik favoritnya. Yang dukung Anies, sisi baiknya itu ya dari Zohran itu. Yang dukung Ahok, ya sisi baiknya itu ya di Zohran itu. Yang dukung Jokowi, ya sisi baiknya itu ya di Zohran itu. Semuanya gitu ya. Yang dukung Prabowo mungkin mungkin gak ngikutin berita New York gitu. Beda gitu. Kan nggak pernah maju jadi gubernur. Oh iya, nggak pernah maju. Jadi nggak ada program MBG juga kan ya di New York ya. Nggak ada. Iya. Mas Majid ngelihatnya gimana nih? Apakah melihat tokoh favoritnya juga di diri seorang Zohran Mamdani? Tokoh favoritnya siapa? Gitu. Bingung tadi. Ya memang tadi setuju dengan Mas Sofwan, ada proyeksi dari dalam politik nasional di Indonesia ini yang melihat sosok-sosok tokoh favorit itu di sisi diri Zohran Mamdani itu, termasuk di
apa namanya? Kalau saya mungkin tokoh favoritnya justru bapaknya ya. Yang bukunya dulu pernah saya baca. Itu menarik, betul. Pas dulu mahasiswa tuh dulu bukunya saya baca. Kalau nggak salah berjemah ke bahasa Indonesia Mas Sofwan ya. Apa? Yang mana? Yang Bad Muslim, Good Muslim, Bad Muslim. Iya. Enggak, saya ngutip bukan. doang. Oh, ngutip doang. Soalnya jadi waktu itu saya baca ada nemu di toko buku terjemahannya Mahfud Mamdani ya. Itu Mahfud Mamdani, Mahfud MD. Mahmud. Bukan. Kalau Mahfud MD beda lagi. Ya, Mahfud Mamdani ini dia akademisi, antropolog, nulis banyak buku yang cukup influential juga, termasuk yang dia tulis setelah 9/11 itu ya. Yeah. Good Muslim, Bad Muslim. Dan itu to some extent membantu saya setidaknya untuk melihat dunia. Jadi ngefans sama bapaknya justru bukan Zohran. Makanya pas kemarin Zohran itu jadi calon wali kota New York, wah ini ternyata bapaknya yang bukunya dulu kita baca. Tidak cuma produksi pemikiran, tapi produksi anak yang inspiratif, yang merefleksikan. Menarik karena bapaknya emang intelektual yang kita kenal sebagai intelektual kritis ya. Kalau kita ngomongin bapaknya. Gitu ya, nanti jadi beda podcast gitu ya. Cuma gini, menurut gue pemikiran bapaknya ini juga terefleksi dari anaknya, gaya anaknya kan. Nah kayak bahkan kalau kita lihat kampanyenya, isu native dan non native ini ya, imigran, anti imigran ini menjadi satu isu yang sangat penting di dalam proses pemilihan kepala daerah pilkada New York ini kan. Kan kita lihat bahkan orang-orang yang gak nyoblos pun pada ikut semua gitu. Kelompok-kelompok sayap kanan gitu kayak yang punya Twitter kan, yang punya X, Elon Musk aja sampai nulis kan di Twitternya supaya New York nggak jatuh ke tangan siapa, dia dengan sengaja nyebut namanya salah, or whoever his name is gitu ya, merefleksikan rasisme itu belum keluar dari anak yang mungkin menyesal karena apartheid hilang gitu. Dia kan orang Afrika Selatan yang menikmati apartheid. Ya, jadi itu final boss racism itu. Oh iya, makanya dia masih punya cara berpikir kayak gitu ya. Dan dia ikut weigh in di dalam perdebatan itu. Donald Trump juga endorse Cuomo gitu ya, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa isu imigrasi itu menjadi isu yang sangat penting. Meski menariknya juga kan di New York ini, di pilkada ini kita lihat justru komunitas Jewish community, meskipun Zohran ini kan kalau kita lihat banyak identitasnya dia dikasihnya kontradiktif semua kan, disebut Muslim radicals, tapi di saat yang sama disebut juga Marxis sosialis. Ada terminologi menarik, jihadi komunis. Oh ini label yang sangat menarik. Itu di tweet sama jihadis sekaligus komunis gitu ya. Nah, ini sama senator Ted Cruz tuh kalau nggak salah juga. Iya, jadi cita-cita ini lagi-lagi kalau fans Soekarno juga mungkin melihat Zohran di dalam Zohran adalah embodiment dari Nasakom. Nasionalis agamis komunis. Jadi menarik loh karena ini lucu ini bahkan yang unik ya, si Zohran itu kan pas ada satu konten ya, ini konten sama anak gaul nih, fashionista. Dia ditanya bajunya apa sih, outfit hari ini. Salah satu yang gue notice adalah outfit misalnya dia kan selalu pakai suit ya. Terus dia pakai sepatu. Dia ditanya misalnya masing-masing itemnya itu apa, dan dia kasih penjelasan si sepatunya itu diselip kenapa? Karena biar kalau masuk masjid gampang gitu. Jadi Nasakom gitu ya, emang dia komunis ya kalau gitu. Tapi juga religius juga. Jadi kampanyenya habis dari masjid ke pub gitu. Sama LGBT di hari yang sama. Jadi wow, ini tuh orang yang mungkin Soekarno bangga gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, dan menariknya lagi adalah di wilayah tempat penduduk Yahudi paling banyak di New York, borough-nya Brooklyn, Kecamatan Brooklyn, Zohran menang. Dan itu bahkan ini ya adalah wilayah
yang paling banyak orang Yahudi. Padat orang Yahudi seluruh dunia. Bahkan lebih padat dari Tel Aviv. Jadi memang unik dan secara persentase di antara kecamatan-kecamatan lain di situ paling tinggi 57%. Oke. Jadi kayak masuk kandang banteng terus menyeruduk banteng. Wah, itu hidup Jokowi. Ya habis ini tenang, tidak ada 3 jam hidup Jokowi. Itu di YouTube yang lain. Jadi ini seperti menyeruduk kandang Zionis berarti kalau di sini ya. Jadi menyeruduk kandang Zionis dan itu bisa dilakukan oleh Zohran yang tadi dia secara identitas mungkin fluid begitu ya. Dia masuk ke semua identitas, ke komunitas muslim dia masuk ke masjidnya, ikut pengajiannya, tapi juga di komunitas tadi LGBT ya ikut kampanyenya, ikut paradenya. Ikut paradenya. Kemudian juga tadi di masuk juga ke klub-klub malam itu jadi mungkin menunjukkan kalau di Indonesia mungkin ini ya blacklist dua kanan kiri black campaign semua. Nah mungkin itu justru untuk menunjukkan New York itu ya seperti itu. Identitas New York itu ya beragam dari seluruh dunia. Ada yang religiusnya ada, yang tadi religiusnya baik yang Muslim, yang Jewish tuh ada semua. Kemudian juga komunitas yang tadi hedon di pubnya itu ada, kemudian komunitas yang identitas gender yang beragam pun ada, dan itu seperti sama Zohran, ya udah saya masukin aja semuanya, dan itu yang bisa jadi membuat dia relate ke semua kelompok. Yang bikin apa kan kalau kita pemilih politisi kan relate namanya susah politisi kan begitu kan, biar dia bisa dipilih oleh semuanya ya udah dia bikin relate ke semua kelompok. Daripada dia main aman di tengah-tengah tidak kemana-mana ya. Kalau Zohran lebih ya udah saya nyemplung ke semua kolam gitu. Tapi being relatable itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibuat dalam sehari 2 hari kan. Memang kalau orang yang nggak relatable ya dia nggak nyambung kan. Setelah kamu kalah di primary kan dia kemudian belajar, mungkin dia menyewa Gen Z untuk jadi PR-nya ya. PR gitu kan ya, makanya sudah mulai bikin video vertikal gitu. Jadi secara teknis itu ditiru, tapi doesn't really work karena ya dia disuruh jalan-jalan habis itu ngobrol sama orang juga masih kaku karena that's not him gitu loh, bukan dia. Sementara si Zohran yang mungkin memang kesehariannya begitu kan, video dia nge-rap itu kan sebelum dia kampanye dia memang dia beneran dia memang beneran pernah jadi rapper gagal gitu loh. Dan itu kan malah jadi sesuatu yang relatable sama orang. Tapi tadi dengan keberagaman identitas tadi menurut gue ada 2 hal yang setidaknya menarik gitu ya. Pertama adalah bahwa dengan keberagaman identitas yang dijangkau tadi, kadang-kadang kan kalau kita mau menjangkau beragam identitas itu kadang sulit ya, termasuk misalnya kayak di Indonesia gitu. Kalau kita dekat sama kelompok yang ini, mau ke sana susah karena dianggap yang lain dan seterusnya gitu. Tapi pada di kasus ini kan kita melihat bahwa keberagaman identitas itu ternyata bisa dijembatani karena Zohran kemudian bisa benar-benar memilih isu yang dirasakan oleh semua orang dari beragam latar belakang sebagai benang merahnya. Ya, itu mungkin hal yang politisi Indonesia juga mesti belajar gitu loh, alih-alih eksploitasi identitas yang nggak habis-habis gitu kan, main kedekatan dengan kelompok sosiologisnya masing-masing, tapi nggak pernah mencoba membangun jembatan. Siapa tahu gitu ya, kita bisa belajar, para politisi kita bisa belajar untuk lihat sebenarnya yang bisa menghubungkan orang-orang yang beragam, penduduk yang beragam itu apa sih? Oh, bahwa mereka misalnya punya kegelisahan yang sama soal biaya hidup yang makin tinggi, soal belanja bulanan yang makin nggak terjangkau. Ini kan sebenarnya dirasakan di Indonesia juga ya, gitu kan? Soal biaya pendidikan ngontrak rumah yang makin susah, itu kan di Indonesia juga terasa gitu. Relatable. Kalau kita ngobrol sama orang-orang soal biaya transportasi yang sangat tinggi, ini orang Jakarta harusnya sangat relatable kan. Mau kerja di SCBD gitu kan harus keluar berapa untuk biaya transportasi kan, dari tempat tinggal dia di Depok, di Bekasi gitu kan, dan seterusnya. Ini hal-hal yang kemudian membuat Zohran jadi relatable untuk orang-orang yang beragam tadi di seluruh New York. Kenapa? Karena fokus pada affordability, fokus pada isu
biaya hidup, fokus pada hal yang kemudian memang berpengaruh. Bahkan pas ditanya, ini lucu, saking fokusnya dia pada topik itu dan itu jadi key message betul. Kan dia diisengin tuh. Donald Trump kan kalau komentar suka Donald Trump ya. Karena dia pernah komentar bahwa Donald Trump itu lebih ganteng dari Zohran gitu kan. More good looking gitu kan. More good looking. Jadi terus dia lagi jalan si Zohran ditanya, apa komentar Anda tentang komentarnya Presiden Trump bahwa dia lebih ganteng dari Anda gitu ya, more good looking than you. Dia cuma ketawa terus ngomong, saya akan berfokus hanya pada bagaimana kita bisa menciptakan kota yang lebih affordable bagi semua orang. Jadi dia bahkan nggak terpancing untuk ngomentarin dia lebih ganteng atau nggak lebih ganteng dari Donald Trump. Yang sebenarnya simple aja, maksudnya gue lebih ganteng, semua orang juga pasti setuju gitu loh. Tapi not even flinching from the main message bahwa gue itu ngomong bukan soal siapa yang lebih ganteng, siapa yang lebih keren, siapa yang lebih cocok sama kalian, tapi bahwa saya itu memperjuangkan kalian loh. This is your story, not my story. This is not about Zohran. This is about you. This is about every one of us. Gitu. Jadi message-nya itu bukan pilihlah Zohran. Message-nya adalah Zohran adalah kita. Zohran adalah kita. Message-nya adalah ayo kita sama-sama menangkan ini karena ini kepentingan kita semua, ini perjuangan kita semua gitu loh. Jadi ini kemudian menggerakkan banyak orang. Karena kemarin itu kalau nggak salah ada perdebatan juga. Jadi identitas itu di New York City apakah jadi melting pot seperti dulu atau sekarang sudah menjadi salad bowl? Karena beda ya. Kalau melting pot itu kan kalau bikin sayuran terus semua dimasukin, dia akhirnya lama-lama mengental menjadi satu. Ya kan, kayak misalnya jadi sup krim itu kan ya jamurnya ya tepungnya semua jadi satu dan udah nggak ada lagi identitas lamanya. Sudah melt ya. Melt di situ. Tapi ada yang bilang University hari ini tuh nggak lagi melting pot, tapi sudah menjadi salad bowl. Jadi seperti di salad bowl itu ada di mangkok salad itu ya di situ ada tomat, ada saladnya, ada daun-daunnya, warnanya masing-masing, nggak nyampur, dimakannya satu-satu. Nah itu kan jadi di New York City itu sekarang tuh ya semua orang ada di situ, tapi mereka tidak saling bergabung satu sama lain. Nah tampaknya yang dilakukan sama Zohran itu salah satunya adalah tadi mengubah salad bowl itu mungkin nggak jadi melting pot juga. Gado-gado. Jadi gado-gado. Ya, jadi dicampur sama sambal kacang gitu ya. Jadi tetap ada tomatnya, warnanya, tetap ada seladanya, ada kentangnya, kentangnya, tapi menyatu dengan satu nikmatnya sambal kacang. Which is tadi apa namanya isu yang bersama dirasakan oleh semua orang itu tadi. Itu bisa jadi. Iya ya, Zohran makan gado-gado nggak ya? Di New York ada restoran gado-gado. Pernah ditanya kalau misalkan Anda ke bodega. Bodega tuh kayak apa ya, kayak warteg gitu kali ya kalau di New York. Anda pesan apa gitu? Ini waktu debat antar kandidat. Dan dia juga menjawab seakan-akan memang that's memang, what he does. Emang udah sering gitu. Jadi dia nggak bingung gitu. Iya. Sementara si Cuomo jawabnya separuh-separuh atau gimana? Iya, saya sama kayak si Curtis Liwa. Kayak seakan-akan dia nggak pernah ke situ ya. Beda tahu rasanya kayak gimana. Orang elit. Nggak apa ya, kayak itu kali ya, calon wali kota ditanya kalau ke warteg apa gitu. Iya. Warteg itu apa malah? Iya. Debat-debat ini juga menarik karena pernah pada suatu ketika para kandidat wali kota New York ini ditanyain isu yang sangat jauh dari New York, yaitu kemana mereka akan pergi pertama kali ke luar negeri setelah mereka jadi wali kota. Ya, exactly. Itu my second point. Tadi kan gue bilang ada dua hal yang menarik tadi kan. Yang pertama adalah bahwa dengan keberagaman tadi dia bisa menang dan menjahitnya karena dia kemudian berfokus pada satu platform, satu isu yang fokusnya pada affordability. Tapi kemudian yang kedua, ya karena keberanian dia tadi untuk mengambil sikap yang jelas gitu ya. Di tengah elit-elit politik itu banyak yang kemudian dianggap kompromis, ya, terutama dalam banyak isu. Dan yang sekarang menjadi moral test itu kan seringkali adalah isu Gaza gitu, karena ini adalah semua orang itu kan lihat apa yang terjadi di Gaza, lihat bagaimana anak-anak dibunuhi dan seterusnya. Dan konstituen Demokrat itu kan dan bahkan nggak cuma Demokrat, Republikan aja sekarang juga punya concern yang sama gitu kan, soal bagaimana
Amerika Serikat misalnya komplisit pada kejahatan tersebut gitu ya. Tapi politisinya nggak ada yang berani karena takut ini itu gitu ya, karena mereka punya hutang yang banyak pada AIPAC ya dan seterusnya gitu kan. Makanya ketika kemudian Zohran di sebuah kota yang orang Yahudinya terbanyak di dunia gitu kan, kalau dia mikir elektoral kan takut, wah nanti saya nggak mendapatkan dukungan gitu. Tapi justru karena dia kemudian berani mengambil sikap moral yang jelas, saya punya panduan moral saya seperti ini dan saya katakan dengan tegas, maka justru kemudian orang respect gitu loh. Misalnya tadi pas Kenzi bilang pertanyaannya, kan sebenarnya ini pertanyaan yang tendensius gitu ya. Pertanyaan yang jelas akan untuk memframing Mamdani sebagai orang jihadis komunis. Jihadis komunis antisemitik. Antiseptik gitu ya. Jadi tapi dia tenang aja jawabnya gitu ya. Saya akan di New York, nggak kemana-mana, mau saya ngurusin New York. Di kesempatan yang lain dia ditanya juga gitu kan, apakah Anda menolak dia menolak semua negara yang didasarkan pada supremasi etnis. Itu waktu ketika dia ditanya follow up kalau nggak salah dari pertanyaan pergi itu adalah kenapa nih kamu nggak mau ke Israel gitu? Karena kan dua kandidat yang lain jawab mau ke Israel pertama kali kan. Terus apakah Anda menolak eksistensi atau keberadaan dari Israel? Yang itu, jadi dia bilangnya responnya juga simpel aja, bahwa dia menentang semua negara atau semua entitas politik yang didasarkan pada supremasi etnis. Jadi sesuatu yang kemudian mungkin bisa membuat dia dituduh antisemit gitu, tapi dia kemudian mengatakannya dengan tenang karena dia yakin bahwa posisi moral yang demikian adalah posisi moral yang betul gitu, posisi moral yang tidak salah gitu, bahwa mendukung supremasi etnis di dalam sebuah sistem politik yang membuatnya menjadi apartheid itu adalah sesuatu yang bermasalah gitu. Jadi dan di sinilah tadi nyambung sama pemikirannya bapaknya kan. Jadi menarik juga ini. Leader sentral normatif itu ya Mas. Iya, jadi apa ya? Menarik juga ini kalau jadi akademisi punya anak kayak gitu. Iya. Amin ya Allah. Amin. Ada yang jadi akademisi. Terus kemudian anaknya kan udah menang. Kemudian. Yang mana nih? Ini pertanyaan jebakan apa nih? Gue takut berharap tapi salah nih di sini. Atau yang bekas akademisi, dulunya akademisi, kemudian masuk ke politik. Ada juga. Iya. Nah, semua orang memang bisa melihat mereka atau keduanya dalam. Dan tadi menarik ya, dia dengan tetap firm dia kemudian kan banyak yang bilang tuh Demokrat kan kemarin salah satu yang bikin dia kalah karena sikapnya di Gaza yang nggak jelas kan. Gitu. Dia berlawanan dengan sikap konstituennya mau Amerika Serikat bersikap lebih tegas melakukan sanksi, mendorong ceasefire. Tapi establishment Demokrat itu nggak mau gitu ya, dan malah menegaskan dukungan kepada Israel kan. Ini kemudian kan membuat banyak anak muda Amerika Serikat ya, anak muda Demokrat itu kemudian kecewa kan dengan Demokrat dan kemudian Demokrat kalah. Tapi anak-anak muda ini yang disalahin gitu. Tadi vote blue no matter who tadi kan. Itu kan gara-gara kalian terlalu radikal, ya, gara-gara kalian mendukung Palestina, kita kalah nih jadi Donald Trump lebih jahat gitu. Tapi kan kemudian kemenangan di New York ini justru menunjukkan bahwa kalau lu mengkompromikan moral, prinsip, lu itu justru kehilangan konstituen gitu. Justru kalau kalian konsisten pada nilai gitu ya, ya kalian akan mendapatkan dukungan bahkan dari orang-orang yang tadinya dikira tidak mendukung. Ini tadi wilayah yang paling padat Yahudi saja di Brooklyn itu ya menang gitu loh. Kenapa? Karena justru dengan itu ya. Jadi bahkan 32% orang Yahudi New York itu mendukung Zohran. Ya memang nggak mayoritas, tetapi menunjukkan bahwa
Ya cukup besar juga itu. Bahkan di segmen sepertiga yang dikhawatirkan misalnya jadi anti karena sikap dia yang prinsipal dalam isu Gaza, isu Palestina tadi, dia kemudian ternyata masih dapat dukungan yang lumayan gitu. Dan bahkan kalau ada kelompok-kelompok Yahudi yang memang sudah disillusion dengan proyek Zionisme malah jadi makin banyak dan makin vokal karena malah karena ada platform politiknya karena juga ada platform politik yang kemudian lebih jelas gitu. Jadi ini pelajaran kedua untuk para politisi kita ya. Yang satu tadi adalah fokus pada isu yang matter bagi publik ya, dengar dan kemudian berjuang bersama rakyat, tidak cuma untuk kampanye doang gitu, tetapi benar-benar pahami keresahannya apa dan berjuang bersama mereka. Dan yang kedua adalah be principled. Kita nggak bisa diterima semua orang kalau kita cuma pengen menyenangkan semua orang. Jadi kita justru akan dihormati dan kemudian bisa engage dengan semua orang ketika kita punya prinsip yang jelas, prinsip moral yang jelas, apalagi tes moral tesnya jelas yang kaitannya sama genosida kayak kemarin itu gitu ya. Jadi tidak pakai bahasa yang berbunga-bunga. Kita akan berbuat baik begitu ya. Tapi berbuat baiknya apa? Itu ada jelas gitu. Meskipun kemudian posisi itu juga membenturkan dia dengan para oligark, para elit yang sudah menguasai. Nah, ini yang paling menyenangkan. Salah satu hiburan gue sore ini adalah melihat reaksi para pengamat di Fox, terus reaksi para bilioner gitu ya. Jadi let's start the meltdown. Gitu. Kan katanya di puluhan bilioner mendukung Cuomo tapi tetap Zohran yang menang. Jadi tidak selamanya kekuatan capital itu bisa menang ya dalam pemilu karena masyarakatnya tidak memilih berdasarkan iming-iming uang tadi mungkin. Karena mereka punya keresahan tersebut mereka salurkan melalui platform politik, dan platform politik itu kemudian menyambut, tadi ada Zohran sebagai bagian dari politisi, dia menyambut platform tersebut dan akhirnya platform tersebut terbentuk ya. Jadi masyarakat itu tidak lagi memilih karena berdasarkan siapa yang ngasih amplop paling tebal ya, atau siapa yang kampanye. Kalau di sana kayaknya nggak ngasih amplop sih. Iya, kalau ngasih amplop juga nggak mempan gitu. Ngasih apa gitu kan. Dan makanya duitnya buat apa ya Tia? Kalau kampanye di Amerika Serikat itu sumbangannya itu bayar media. Media. Ya, kan bisa kan bayar media, bayar public opinion gitu. Tapi tetap aja tidak berhasil. Itu kan menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan uang, kalau misalkan politisi berkualitas, walaupun dan semua komika itu dibayar gitu ya. Iya kan? Komika yang biasanya kritikal aja dibayar gitu kan. Nggak mempan juga gitu. Tapi ya kalau misalkan kemudian kita merefleksikan sistem politik di New York maupun ya di Amerika secara keseluruhan, tentu kan ya ada yang bisa disamakan dan direplikasi di negara-negara lain maupun yang nggak bisa gitu. Apalagi kalau di konteks tanah air kita sendiri. Nah, ini apa nih kira-kira yang membuat seseorang yang unlikely to win tapi kemudian come out as the winner seperti Zohran di tengah lautan para elit, oligark dan lain-lain yang menentang dan berusaha meredam dia. Kemudian what lessons can be taken from that? Oke. Justru kalau dari saya mungkin justru lesson dari tanah air kita untuk Zohran. Wow. Untuk Amerika. Karena kita pernah berada dalam sebuah momen ketika kita merayakan demokrasi kita sangat berhasil, menghasilkan tokoh yang berasal dari bawah, yang tidak punya kepentingan elit melawan elit-elit. Akhirnya kita melupakan bahwa demokrasi itu bukan soal hero, bukan soal tokoh, tapi soal institusi. Sehingga kita melupakan, akhirnya ketika tokoh tersebut tidak lagi sesuai dengan demokrasi, kita menjadi berat hati untuk mengatakan. Zohran udah punya anak belum ya? Nah, anaknya kuliah di Singapura kan? Nah itu justru menurut saya itu pelajaran penting dari politik tanah air, bahwa demokrasi itu kita dalam setiap waktu pasti ada tokohnya, tapi demokrasi itu bukan platform untuk menokohkan sesuatu, karena itu kan jadinya monarki gitu kan, jadi kerajaan. Tapi demokrasi itu butuh sebuah institusi. Nah, jangan sampai kita melihat ketika Zohran sudah menang, kemudian kita rayakan, akhirnya kita melupakan untuk membangun fondasi-fondasi
demokrasi lainnya. Itu justru menurut saya lesson learn dari kita untuk New York City. Sekali-kali mereka belajar lah sama kita gitu kan. Masa kita mulu yang belajar sama mereka. Berarti harus ada yang ngomong sama Zohran dan timnya. Iya. Timnya jangan jadi fanboy. Iya. Jadi fanboy. Jangan ngumpulin buzzer gitu. Kalau di sini ada Projo, di sana jangan-jangan ada Prozo. Prozo. Zohran. Itu bukan pro orang. Oh iya dia. Udah ganti gambar bahasa jadi. Sanskerta ini mungkin dari bahasa Iran atau Uganda Prozo. atau ngomong Prozo. Ngomong gambarnya menarik gitu. Kalau Prozo gambarnya apa ya? Kalau Projo kan gambarnya sekarang diganti tuh dari orang ya, dari Pak Jokowi jadi macam-macam tuh. Ada yang usul kan kalau yang mau agak resmi semut tuh, tapi ada yang usul misalnya digambar diganti jadi apa gambarnya Dewa Zeus gitu. Karena Projo jadi patung Liberty paling di sana. Gambar Dewa Zeus karena paling gacor. Jadi iya. Tapi kalau menurut gue beberapa pelajaran yang penting adalah ya tadi satu bahwa menurut gue satu hal yang kemudian membuat Zohran justru naik ya di waktu yang seperti ini justru karena pendulum politik Amerika Serikat itu kan sedang berayun sangat kuat ke kanan ya dengan naiknya Donald Trump. Karena dia bergeser sangat ke kanan, kanannya pun ekstrim gitu ya. Ya dengan Presiden Trump yang seperti itu, ya kebijakan-kebijakannya juga banyak yang kontroversial kan, dan kemudian dirasakan berdampak buruk gitu ya kepada banyak orang. Kita melihat misalnya sekarang aja kan lagi ada pembekuan anggaran kan, jadi anggaran negara efisiensi. Ini kan anggaran shutdown ya, jadi government shutdown. Dia lagi nggak bisa apa ya karena anggarannya nggak disepakati gitu ya Kongres karena masing-masing ngotot ya. Donald Trump pengen bangun imigrasi yang lebih kuat ya, ICE yang bisa nangkepin orang yang dipersenjatai dan macam-macam, yang kemudian memisahkan misalnya nangkepin orang-orang asing yang dianggap ilegal. Bahkan kemarin ada ratusan pekerja di perusahaan Korea kan? Iya. yang masuk ke sana legal ya, tapi ditangkepin dan dipermalukan gitu ya. Nah ini yang kemudian bikin anggarannya nggak disetujui kan, karena banyak yang protes juga ya, akhirnya government shutdown. Tapi juga ada banyak kebijakan lain kan yang kemudian ya dirasakan sama banyak orang, itu pemecatan, bahkan sampai hal-hal yang sederhana loh, kayak pegawai untuk di bandara gitu ya, yang ngatur kedatangan pesawat macam-macam itu banyak yang dipecatin. Maka pas awal-awal itu kan bahkan ini petugas yang ngurus kayak cuaca gitu loh, kayak di Indonesia apa sih namanya? BMKG itu juga banyak yang dipecatin kan, sampai waktu awal-awal itu kan sempat berdampak pada early warning system yang tidak bekerja kan pas kasus banjir yang luar biasa parah yang menewaskan banyak orang. Jadi swing politiknya Amerika Serikat ke Donald Trump yang ekstrim seperti itu juga punya dampak, dan orang kemudian melihat bahwa ya ini harus dilawan. Masalahnya yang lain pada nggak berani ngelawan gitu. Nggak ada yang berani ngelawan. Kenapa? Karena mereka melihat Donald Trump tidak mungkin dikalahkan gitu ya. Kita nggak bisa mengalahkan si Donald Trump ini, sehingga kita bernegosiasi dan berkompromi gitu kan ya, karena banyak establishment Demokrat kan posisinya begitu ya, daripada dihajar habis mendingan negosiasi. Bahkan Cuomo pun negosiasi kan gitu loh gitu. Tapi kemudian makanya yang muncul dari kalangan anak muda gitu. Anak muda kan nothing tulus, mereka bukan orang establishment yang terlalu banyak kepentingan, banyak baggage-nya. Kalau Cuomo dia ada kasus sexual harassment, dia harus minta bantuan supaya dia nggak dikejar-kejar kasus itu gitu ya. Ya mirip-mirip. Pokoknya kalau politisi punya utang, punya bagasi, ya dia kehilangan independensi gitu. Betul. Tapi makanya
yang kemudian naik ya dengan cepat ya orang yang nggak punya apa-apa, maksudnya orang yang nggak punya hutang sama siapa-siapa, belum punya utang politik, belum punya, dan bahkan dia setidaknya dari yang ditampilkan dia mencoba tidak memiliki hutang politik itu kan, makanya dia nggak ngambil dana dari miliarder dari bilioner itu. Yang dia lakukan adalah mobilisasi dana dari orang-orang ya, donasinya kecil-kecil aja. Koin untuk ini. Koin untuk Zohran. Jadi menurut gue itu. Jadi memang cuaca politiknya, memang momen politiknya ada. Momen politiknya apa? Karena pendulum Amerika Serikat yang ke kanan itu kemudian memunculkan reaksi balik. Masalahnya reaksi balik ini sekarang tumpul di kalangan establishment karena para establishment ini terlalu banyak utang. Terlalu banyak bagasinya gitu, jadi mereka nggak lincah, mereka bingung. Akhirnya ya kelompok-kelompok yang selama ini disuruh diem, ya kan, anak-anak muda ini kan yang disuruh diem waktu kemarin kampanye Kamala Harris, kalian diem aja loh, kalau kalian berisik kita kalah gitu. Pas kalah, yang disalahin yang muda-muda lagi gitu loh. Kalian terlalu berisik sih soal Gaza, kalian terlalu berisik sih soal genosida gitu kan. Tapi ternyata memang harus berisik, dan ternyata dengan berisik itu ya memang merefleksikan aspirasi publik gitu kan. Yang makanya ya tadi being principled, being nggak punya utang itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya kan kemudian menjadi menarik untuk ngomong habis ini Demokrat mau kemana? Akan kayak apa ya? Ini kan bukan cuma kekalahan Donald Trump. Bahwa Donald Trump kalah tapi yang menarik adalah bahkan Donald Trump itu mengendorse calon yang didukung oleh establishment Demokrat. Itu kan lucu. Donald Trump yang jelas Republikan itu tidak mengendorse Curtis Sliwa. Dia bahkan mengendorse Cuomo supaya Mamdani nggak jadi wali kota. Padahal Curtis itu dari Republikan. Padahal Curtis dari Republikan gitu loh. Jadi ini menunjukkan jangan-jangan ini kalau gue jadi audiens Demokrat ya, bukan Demokrat yang mercy ya, Demokrat yang keledai. Demokrat yang keledai. Oh, bukan yang gajah juga ya? Iya. Bukan yang gajah. Iya, karena dia gajah. Sama kanan juga kali. Oh enggak deh. Iya. Demokrat yang keledai ini establishmentnya ya jangan-jangan lebih dekat ke Trump daripada ke konstituennya sendiri gitu kan. Maka ini kan ini sekaligus juga kekalahan dari establishment Demokrat. Obama aja belum mau endorse Zohran loh. Chuck Schumer itu juga nggak endorse Zohran loh gitu. Jadi elit-elit Demokrat, establishment Demokrat itu nggak ada yang nggak ada. Banyak yang nggak endorse Zohran. Ada yang endorse Zohran aja belakangan, ragu-ragu karena takut sama bohir-bohirnya gitu ya. Pas survei udah yakin menang baru yakin menang baru kemudian ikut gitu kan. Tapi ini bukan cuma kekalahan Trump, ini bukan cuma kekalahan dari Republikan. Ini lebih clear justru adalah kekalahan dari establishment Demokrat yang kemarin nyuruh anak-anak muda itu untuk udah kalian diam aja, vote blue no matter who, kalian tahu apa kalau kalian terlalu berisik, Republikan nanti dianggap terlalu komunis, terlalu kiri, nanti nggak ada yang milih. Buktinya nggak, ya buktinya justru being principled, being true to your principle, being consistent dengan your moral values, dan mendengarkan publik, mendengarkan konstituen beneran is the path to victory gitu. Nah, kayak yang menarik adalah setelah ini Demokrat mau kemana nih, gitu kan? Apakah establishment yang terbukti membuat Demokrat kalah karena mereka pelin-pelan, karena mereka compromised, karena mereka terlalu banyak bagasinya, ini mereka mau mundur nggak? Gitu. Atau dan kemudian faksi-faksi progresif ini akan naik, gitu ya. Atau ya mereka akan terus mencoba bercokol gitu. Karena mungkin pertimbangannya nanti itu kan New York City, kota-kota lainnya beda, kabupaten lain beda. Iya. Ya exactly. Jadi pro establishment lagi. Ya, narasi kalau perhatikan deh narasi New York Times. Ini establishment Demokrat kan. New York Times itu semua beritanya itu kritikal sama Zohran, gitu ya. Sebelum dia menang. Jadi pro Cuomo kritikal sama Zohran. Setelah Zohran menang, posisinya adalah cara menang itu
bukan kayak Zohran. Zohran itu cuma satu contoh kecil karena Outlier, karena di tempat lain macam-macam, jadi lebih mendengarkan yang beragam gitu, bukan lebih progresif, tapi ya itulah lebih menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Iya. Tapi kalau kita lihat demokrat-demokrat yang menang adalah demokrat-demokrat yang mendengarkan konstituennya di wilayah konstituennya. Jadi ya kita lihat nih apakah orang-orang tua ini masih orang-orang tua yang banyak utang ini masih akan menguasai Partai Demokrat gitu ya, atau ini jalan untuk faksi-faksi yang lebih kritis, progresif gitu ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menarik gitu ya, karena kalau direfleksikan ke kita juga mungkin menarik gitu kan. Ada politisi kita kan banyak yang suka pura-pura muda kalau menjelang kampanye gitu ya, bahkan udah nggak cocok sama badannya aja masih pada pakai baju-baju yang sok muda gitu kan. Masih pada pakai apa ya, biar agak relatable, tapi relatablenya kelihatan maksa artificial gitu loh. Tapi nggak beneran mendengarkan gitu kan. Nah, makanya kemudian ya gimana gitu, kita mungkin para politisi kita juga perlu belajar dari kemenangan Zohran ini gitu ya. Dengarkan apa yang menjadi concern publik dan ya konsisten berjuang dengan itu, dan nggak pelin-pelan ya. Prinsipnya apa ya, itu harus jadi panduan yang clear. Nah, jadi kesimpulannya adalah, apakah Zohran adalah Anies, Ahok, atau Pramono Anung? Atau Jokowi? Oh, ya kan? Gimana Mas Majid? Atau Majid? Farman Majid? Ngeri. Zohran adalah kita semua. Atau Zohran adalah harapan kita yang muncul karena keputusasaan kita pada politisi-politisi kita dan politik kita yang uninspiring. Ya, politik kita yang minim inspirasi, sehingga kemenangan Zohran ini jadi relatable karena kita menginginkan hal yang sama, walaupun itu belum terjadi. Dan maka kemudian kita memproyeksikan tokoh-tokoh politik favorit kita masing-masing ke situ, gitu ya. Para pendukung Anies melihat Anies di Zohran, para pendukung Ahok melihat Ahok di Zohran, para pendukung Jokowi melihat Jokowi di Zohran, ya. Tapi ya bagus lah gitu ya. Jadi inspirasi menjadi aspirasi. Ya gitu, semoga nggak cuma klaiman Zohran lebih mirip siapa gitu. Bahkan ngomong-ngomong ada lombanya sebenarnya. Lomba mirip Zohran gitu kan. Ada kan pas kampanye itu kan ada lomba mirip Zohran gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa mengambil pelajaran dari situ nggak dalam konteks Indonesia. Ya, listen to your constituent, ya, dengarkan konstituen, dengarkan rakyat, dan jangan punya terlalu banyak utang sama bohir-bohir gitu ya. Bisa loh menang pakai modal sosial, bisa loh menang pakai kerja bareng, bukan pakai urunan bohir. Bohir gitu ya, sehingga nanti harus membayar pakai APBN atau APBD gitu ya. Dan yang ketiga ya harus punya prinsip yang jelas yang tidak mudah dikompromikan. Ya, siapa nih? Nah, pembuktiannya kita tantang para politisi kita. Kita lihat di Pilkada tahun 2030. Ketika Zohran maju, atau Pilpres 2029. Semoga ada Pilpres dan ada Pilkada ya. Kita berharap.